Astagfirullahaladzim, itu di dalam mobil. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kok bisa di situ, Mbak Isma? Bener nggak ya mas yang tadi mas? Iya itu Mbak Isma. Kok tiba-tiba bisa di mobil padahal tadi ditutup loh mas pintunya mas. Punya mas Woto ditutup juga kan? Ditutup Mbak Isma. Ya Allah. Mas Woto mas, Apa Mbak Isma? coba on kamera mas. Iya Mbak Isma. On kamera mas, on. Bentar. Itu di depan. Udah on. Udah Mbak Isma. Itu di depan kayak ada begal kayaknya mas. Bentar Mbak Isma. Tuh. Kayaknya bukan deh Mbak Isma. Bukan. Bukan. Terus Mbak apa Isma. itu mas? Ini udah dekat banget mas. Itu apa mas? Kayak, loh, kok kayak tukang parkir di sini mas? Iya Mbak Isma. Tapi kan ini arah hutan mas. Astagfirullahaladzim. Dulu mas, kita cek keluar mas. Ayo mas, buruan mas. Iya Mbak Isma. Bentar Mbak Isma. Kayak gak pasti gini mas. Mas Woto, Loh, Mbak Isma. astagfirullahaladzim. Mana Mbak Isma? Tadi di sini loh mas. Nih, Dia tadi berdiri di Tapi- sini Mbak Isma. kalau tukang parkir, padahal ini kan arah menuju hutan ya mas. Iya Mbak Isma. Kok dia di sini? Dan tadi Iya, waktu Mbak Isma. ngasih Baba juga kayaknya aneh gitu ya mas. Iya Mbak Isma. Coba mas kita Oh. cari mas. Tapi seperti tukang parkir beneran Mbak Isma. Iya mas. Tapi di mana ya? Saya kira tadi itu begal loh mas. Tapi lihat dari bajunya itu Tapi kok bisa mengira seperti ini? nggak tahu mas. Saya juga kurang paham. Loh, dia udah nggak ada lagi mas. Mas Woto, astagfirullahaladzim, itu di dalam mobil. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Kok bisa di situ Mbak Isma? bener nggak ya mas yang tadi mas? Iya itu Mbak Isma. Kok tiba-tiba bisa di mobil padahal tadi ditutup loh mas pintunya mas. Punya mas Woto ditutup juga kan? Ditutup Mbak Isma. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak. Loh. Mas, saya samperin ya mas ya? Gue yakin. Iya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mas Woto. Itu mas. Tapi dia diem aja ya mas ya? Sama sekali nggak gerak kan mas? Iya Mbak Isma. Kalau misal dia begal, pasti udah jalankan mobilnya. Saya tanyain aja ya mas ya. Saya buka pintunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mas, kemana mas? Saya buka nggak ada mas. Iya Mbak Isma. Tadi Mbak Isma, tadi Mbak Isma. Samping sini samping. Itu kayaknya hantu Mbak Isma. Mbak. Hantu. Kok itu mirip bau tukang parkir mas Woto. Coba cek di sana. Assalamualaikum. Tadi di sini beneran Mbak Isma. Nih, coba cek lagi. Dalam teman-teman. Tuh. Gak ada. Kosong Mbak Isma. Tadi saya buka udah kosong. Tuh. Di belakang juga Aduh. tinggal barang-barang saya. Tuh, udah kosong semua tuh. Tuh. Gak ada apa-apa. Ya Allah teman-teman. Tapi kemana ya Mbak Isma? Gak tahu mas. Gak ada. Di bangku belakang juga tinggal barang-barang kita mas. Nih teman-teman kalau nggak percaya, ini tinggal tas saya tuh sama Mas Woto, sama sweater saya. Aduh, mas, tak cari dia mas. Ya Mbak Isma. Assalamualaikum. Di atas mas, Gak mungkin Mbak Isma. atas pohon. Ya Allah, Tadi juga di dalam mobil Mbak Isma. iya mas. Tapi kok tiba-tiba ngilang ya mas? Tiba-tiba di depan juga. Sekarang udah nggak ada. Gak ada Mbak Isma. Ini aneh banget mas Woto. Belakang yang belum kita cek mas. Iya Mbak Isma. Kita Ayo, cek ke Mbak belakang Isma. mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. mas Woto. Mas, Mbak Isma. Mbak. mas kesini mas. Pelan-pelan mas. Astagfirullahaladzim. Mbak. Astagfirullahaladzim. Permisi pak. Ya Allah, mas Woto. Astagfirullahaladzim. Ini bukan
Ini bukan tukang. Mbak, kok mukanya penuh dengan darah seperti itu, Mbak? Iya Mas Woto. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali luka di muka sama tangannya Mas. Astagfirullahaladzim. Dan Baik, Mbak. ini Tangannya kayak ada sobekan kulitnya itu, Mbak. iya Mas, bener banget, ini kanan kiri semuanya Mas Woto. Astagfirullahaladzim. Pak, kenapa Bapak di sini, Pak? Astagfirullahaladzim. Ini gimana ceritanya Bapak jadi seperti ini? Astagfirullahaladzim. Dibunuh, Pak? Ya Allah. Jadi sebenarnya ini Mas, dia dulunya itu juru parkir Mas, dan dia itu dibunuh. Kok bisa, Astagfirullah. Mbak Isma? Saya belum nanya lebih jelas Mas. Ini kalau boleh saya tahu Bapak dibunuh sama siapa? Sama seseorang. 3 orang Pak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas, yang bunuh dia 3 orang Mas. Terus kenapa Bapak? Itu jalanannya apa, Mbak Isma? Ya Bapak karena apa kok tiba-tiba dibunuh? Pasti kan ada suatu hal Pak. Nggak mungkin tiba-tiba Bapak dibunuh. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi Bapak dalam 1 bulan penghasilan itu mencapai 77 juta. Banyak banget, Mbak Isma. Iya Mas. Dan ini 3 orang yang membunuh dia karena dia itu kayak gimana ya Mas, bisa dibilang iri juga Mas, karena dari hasil itu dia itu sendiri Mas, ada, bentar, ini 3 orang ini itu langsung membunuh Bapak atau ada hal yang lain? Astagfirullahaladzim. Justru itu malah saudara Bapak sendiri yang memerintahkan mereka bertiga. Astagfirullah. Mas Woto, ternyata 3 orang yang membunuh dia itu disuruh sama saudaranya. Ya Allah. Jadi ternyata dalang dari ini malah justru saudaranya sendiri Mas Woto. Saudaranya, Mbak Isma? Iya. Tega banget itu saudaranya, Mbak Isma. Iya Mas. Dan mohon maaf banget Pak, itu waktu Bapak jadi juru parkir di situ, itu parkirnya resmi atau gimana? Astagfirullah. Pantesan Mbak Isma? ternyata parkirannya itu liar Mas. Jadi ada kayak orang-orang yang iri gitu. Oh, Parkir liar, Mbak Isma. iya, parkirnya itu liar. Kalau boleh saya tahu juga, Bapak asalnya dari mana? Dari Kudus. Ini ternyata dari Kudus Mas. Dan jelas banget ya Mas, kalau parkir liar pasti selalu ada yang namanya orang itu iri ya Mas. Apalagi Betul itu, Mbak Isma. ini malah sudah, kalau menurut saya ini sudah sangat berlebihan Mas, sampai menyuruh orang untuk membunuh biar saudaranya itu nggak terlihat bahwa dia ikut campur gitu Mas. Dan Pak, ini sebenarnya pelakunya itu sudah tertangkap atau belum? Jadi karena pelakunya itu belum tertangkap, Bapak itu belum bisa tenang. Astagfirullahaladzim. Terus kenapa Bapak tiba-tiba di sini? Padahal ini jauh banget dari Kudus ya Mas ya. Iya, Mbak Isma. Bapak dibuang di area sini Pak. Ya Allah. Mas, ternyata setelah dibunuh, Bapak ini tuh dibuang di area sini Mas. Makanya dia itu kayak gentayangan dan gak nyaman di sini Mas. Ya Allah. Pantas aja
Saya tadi kaget, Pak. Nih, Mas Woto. Ih, Pak, ini tangan ini bisa luka seperti ini karena apa, Pak? Celurit. Yang di muka Bapak juga. Astagfirullah. Ya Allah, sampai darahnya itu banyak sekali. Dan mungkin masih banyak lagi luka yang terkena oleh celurit itu, Pak. Masya Allah. Saya merinding, Mas, dengarnya, Mas. Ternyata di badan yang lain juga banyak sekali bekas luka yang kena celurit itu, Mas. Ya Allah, Mas Woto. Astagfirullahaladzim. Dan ya Allah. Kenapa lagi, Wisma? Enggak, Mas. Saya masih mikir aja. Kenapa Bapak bisa sampai per bulan itu dapat uang 77 juta dari hasil parkir itu loh, Pak. Jadi lahan Bapak itu sangat luas. Dan uang pendapatan itu hanya untuk Bapak. Oh gitu, Mas. Pantas aja dalam 1 bulan Bapak bisa mendapatkan uang yang berjuta-juta seperti itu ya. Iya ya. Mas Woto, ternyata jadi tukang parkir itu, dia itu selama hidup parkirannya itu sangat luas sekali, Mas. Dan liar, jadi dia bisa mendapatkan uang 77 juta, Mas. Itu uangnya untuk dia sendiri, Mas. Ya Allah. Tujuannya dia mengganggu kita apa, Mbak Wisma? Dia itu nggak tenang, Mas. Mungkin dia juga pengen, gimana ya, Mas, dibantu supaya pelakunya itu tertangkap, karena sampai sekarang belum tertangkap Mas Woto. Makanya dia masih kurang tenang. Emang itu keluarganya itu lari kemana, Mbak Wisma? Dia nggak, Ciri-cirinya itu seperti apa? ini nggak ada yang tahu, Mas. Ini belum ada yang tahu. Ini ciri-ciri yang membunuh Bapak gimana? 3 orang itu laki-laki semua atau ada perempuannya? Laki-laki semua, Mas Woto. Tapi dia nggak mau menyebutkan nama saudaranya. Yang jelas itu saudaranya, dan dia juga juru parkir, Mas Woto. Tapi dia kayak iri gitu sama dia karena pendapatan dia jauh lebih banyak dari saudaranya. Ya Allah. Tapi Bapak ini kan Bapak coba ikhlaskan biar Bapak tenang. Nanti semua ini juga akan terjawab kok, Pak. Yang penting Bapak bisa ikhlas, bisa tenang, agar Bapak nggak kayak gini lagi. Ya kan, Mas Woto ya? Iya, Mbak Wisma. Karena hidup dan mati seseorang itu sudah ditentukan, Pak. Jadi Bapak nggak boleh ada dendam lagi di hati. Bapak lebih ikhlas lagi, lebih tenang lagi ya, Mas. Biar semuanya pasti terjawab kok, Pak. Biar Bapak juga lebih tenang lagi, nggak seperti ini. Nanti takutnya membahayakan pengendara yang lain kalau kayak gini. Bapak yang tenang, ikhlaskan, saya bantuin doa ya, Pak. Mas Woto, kita sama-sama bantuin doa biar Bapak ini tenang ya, Mas. Iya, Mbak Wisma. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, Rabbal alamin. Alhamdulillah, Mas Woto. Syukurlah, Mas. Alhamdulillah ya, Mas. Iya, Mbak Wisma. Ya Allah, ternyata malang banget nasibnya Bapak yang itu ya, Mas. Hanya karena seperti itu dia jadi dibunuh, teman-teman. Dan saya harap kejadian ini jangan ditiru ya, teman-teman, karena ini sangat berbahaya. Dan yang jelas kalau misalkan ada sesuatu, apalagi ini masih saudara, kita bicarakan dari kekeluargaan aja ya, Mas, biar lebih
ini lebih jelas gitu, nggak ada kejadian seperti ini, ya kan Mas? Betul itu Mbak Isma. Jadi gimana Mbak Isma, kita mau lanjut lagi Mbak Isma? Lanjut lagi Mas, soalnya kan ini kita mau menuju ke hutan sana yang mau kita telusuri nanti. Udah Mbak, ayo Mbak. Iya Mas, ayo kita masuk lagi Mas foto. Alhamdulillah Mas, kita bisa bantuin dia ya Mas. Masuk Mas. Bentar Mbak Isma, saya turun ini dulu Mbak Isma. Iya, alhamdulillah banget Mas, selama perjalanan kita juga bisa bantuin yang lain ya Mas ya. Ya Mbak Isma. Gimana, udah siap? Siap Mbak Isma. Kita jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untung aja tadi nggak terjadi apa-apa juga Mas, aman semuanya. Saya kira itu tadi begal loh Mas, kan kalau di hutan-hutan kayak gini biasanya ada kayak gitu kan Mas? Biasanya juga ya kan kalau kita penelusuran kan biasanya aman Mbak. Iya, cuma ini ada yang aneh aja tadi ya Mas ya. Untung aja bapak yang itu nggak galak gitu ya Mas Wato ya. Ya udah Mas, ini ditutup aja dulu biar saya juga lebih fokus jalannya ya. Iya Mbak Isma. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.